Lembar refleksi hasil dan refleksi proses adalah alat bantu bagi anak untuk mengasah keterampilan melakukan refleksi. Materi ini juga bermanfaat untuk orang tua saat menemani anak melakukan refleksi. Refleksi itu berarti melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Anak belajar menilai dirinya dan tidak menggantungkan pada penilaian orang lain. Tujuannya adalah membangun kepercayaan diri anak, membangun kemandirian anak, dan menjadi umpan balik untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil. Silahkan cetak atau print di kertas A4 atau A5 dan kemudian jadikan sebagai panduan diskusi bersama anak. Sebagaimana yang sebelumnya, untuk anak usia dini bisa dibantu orang tua untuk mengisinya, dan untuk anak usia sekolah atau remaja, anak-anak bisa mengisinya sendiri gitu ya. Tapi sekali lagi, jika ini pengalaman pertama, pastikan Anda mendampingi prosesnya dan pantik dengan pertanyaan-pertanyaan jika dibutuhkan. Nah, untuk refleksi hasil, kita masih pakai sampel yang sebelumnya, donat. Yang pertama tentu saja ditanya secara sederhana, bagaimana nilai hasil belajarmu gitu ya. Di sini anak belajar untuk menilai dirinya sendiri, hasil yang dia lakukan, apakah dia cukup puas, dia kasih nilai berapa nih donatnya gitu. Nah, setelah itu ditanya, kenapa kamu beri nilai itu? Ya, mungkin karena donatnya enak. Terus mungkin juga karena hasil dari slide-nya bagus, dia merasa slide-nya lumayan deh gitu. Dan apa yang menurutmu sudah bagus dan kamu banggakan? Ya karena ternyata donatnya tetap empuk walaupun sudah lama digoreng. Ya, itu sebuah hal yang membanggakan. Itu berarti resep yang dia pilih benar kan? Ya, tapi di dalam proses ini apa yang perlu diperbaiki atau bisa ditingkatkan? Ternyata mungkin bisa jadi bukan terkait dengan donat. Bisa jadi dia bilang, aku mau latihan foto yang lebih bagus supaya hasil foto donatnya bisa sebagus aslinya gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi barangnya dia suka, materinya dia suka, tapi kemudian pada saat presentasi dia merasa ada yang perlu diperbaiki misalnya. Nah, setelah itu di lembar refleksi proses kita bertanya tentang prosesnya. Jadi apa nih proses yang paling kamu sukai saat mengerjakan proyekmu? Misalnya dia jawab, oh ternyata yang paling dia sukai adalah melihat aneka jenis dan resep-resep donat gitu. Atau mungkin yang lain gitu ya. Kan kadang-kadang ketika kemudian kita melakukan sebuah proyek, hal yang menarik di dalam mengerjakan proyek tuh kadang-kadang muncul di luar bayangan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, proses apa yang perlu diperbaiki atau bisa ditingkatkan? Ya, ini misalnya dia merasa bahwa dokumentasi gitu. Aku merasa aku perlu belajar foto lebih bagus karena foto donatku kurang bagus, dan aku perlu belajar bikin slide supaya slide-nya bisa lebih bagus lagi gitu. Nah, kemudian apa yang akan kamu perbaiki kalau mengerjakan proyek sejenis? Nah, ini terkait dengan proyeknya sendiri. Mungkin dia buatnya jangan banyak-banyak karena capek gitu. Atau kemudian ya kalau masih terkait dengan yang tadi, misalnya bisa juga ya belajar bikin slide yang lebih bagus gitu. Terus yang terakhir tentu saja dari sisi rencana, gimana? Apakah sesuai, berhasil gitu ya, kurang atau gagal? Oh berhasil nih karena donatnya enak. Terus kalau di sisi waktu gimana? Apakah tepat waktu atau tidak tepat waktu? Karena banyak juga proyek-proyek yang anak salah hitung gitu kan, pikirnya perlu sehari, nggak taunya 2 hari, bahkan 3 hari gitu. Nah, ini perlu direfleksikan. Begitu teman-teman, mudah-mudahan semakin kebayang bagaimana cara menggunakan lembar refleksi hasil dan refleksi proses.